Jadi si Sylvie ini adalah calon target korban kelimanya Doni. Dan gilanya lagi, Sylvie ini masih anak SMA ya. Sementara kan Doni ini udah dibilang ya udah keluar SMA lah, udah bener-bener eh, remaja lah, ABG yang udah ya berumur lah, usia 21 tahunan, 22 tahunan lah. Nah, ini yang gilanya lagi Doni lakukan secara sadar karena memang ini adalah sebuah perjanjian ketika Doni melakukan ritual pengambilan atau ritual darah perawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gilang Malam, ketemu lagi tentunya dengan saya Andre ya. Dan di episode kali ini cerita yang sudah lama saya nantikan dan pada akhirnya cerita ini saya angkat di Gilang Malam. Mungkin teman-teman sudah baca judulnya, sangat benar-benar mengerikan, yaitu Tumbal Darah Perawat. Berdasarkan atas pengakuan dari salah satu narasumber Jelang Malam, kejadian ini kurang lebih sekitar tahun 2000-an. Nah, si narasumber sendiri bercerita langsung ke saya. Dan ini luar biasa ya, sangat-sangat mengerikan bagi saya. Dan nanti teman-teman boleh langsung berkomentar ya, apakah benar cerita ini sangat mengerikan. Karena dari pengakuan narasumber bahwa ceritanya yang dialami persis dia sendiri yang alami, bagi saya ini menjadi suatu yang was-was dan sangat khawatir ya gitu kan. Akan tetapi ya sudah, yang namanya hidup ya pilihan gitu kan. Ketika Doni ini disclaimer teman-teman, jadi Doni ini adalah nama samaran dan sebuah kotanya pun nanti saya samarkan juga ya. Cuman kalau untuk di pulaunya ya daerahnya itu terjadi di sekitar daerah Jawa Barat. Nah, singkat cerita guys, jadi si Doni ini mengaku ketika dia di usia sekitar umur 20-21 lah. Jadi ya lagi benar-benar dia merasakan jiwa mudanya ya. Padahal Doni ini mempunyai paras yang lumayan ganteng, asli guys. Ya ketika saya bertemu dengan narasumber, saya pun kaget. Kenapa pada endingnya saya berpikir Doni ini mengambil sebuah tindakan yang konyol. Singkat cerita, Doni ini tinggal di sebuah kota yang berada di Jawa Barat. Nah, kotanya sendiri kita nggak sebutkan ya, demi ya karena Doninya masih ada. Dan jangan sampai ada pihak-pihak yang memang merasa dirugikan dan tidak nyaman. Oke lanjut. Awal mula Doni ini walaupun memiliki paras yang lumayan ganteng ya, menurut gua tuh oke ya. Nah akan tetapi dia tuh mempunyai apa ya, seolah-olah seperti mental yang kurang pede ketika bergaul dengan teman-temannya. Bahkan gitu kan, kelemahannya adalah ketika dia mulai menyukai perempuan gitu kan. Maksudnya gimana ya, biar nggak rincu ya. Jadi ketika dia menyukai lawan jenisnya atau perempuan lah secara normal gitu kan, dan ini seolah-olah tidak sanggup untuk apa ya, menceritakan atau mencurahkan ke pasangannya atau ke temannya. Nah ini saya juga nggak ngerti ya. Dan singkat cerita, menurut pengakuan narasumber si Doni ini, jadi ketika di usia sekitar 20 tahun ini, akhirnya Doni ini kepikiran melakukan sesuatu yang konyol karena mungkin tinggal di daerah ya, gitu kan, tinggal di daerah
masih kental dengan ya aura-aura mistis dan magic lah gitu kan. Akhirnya Doni ini punya kenalan, alias ya kenalan mainnya, cuman kurang lebih itu sekitar 3 tahun lah lebih tua ya. Jadi teman Doni ini namanya Asep lah. Ini disclaimer juga ya, nama samaran. Nah, Doni ini sering cerita kalau dia itu punya kelemahan ketika menyatakan atau mengungkapkan perasaannya terhadap perempuan itu, dia tuh merasa tidak pede gitu kan. Jadi ya nggak berani gitu kan. Jadi ya kalau kalau gue nangkap sih mikirnya gini, oh mungkin masa iya gitu kan cewek harus ngejar-ngejar dan mengungkapkan ke Doni gitu kan. Ya menurut gue sih agak aneh juga nih si Doni ya. Nah oke, lanjut. Akhirnya karena sering eh, ngobrol, karena sering komunikasi, Asep menawarkan salah satu ritual. Awalnya iseng ya, jadi ginilah inti percakapannya. Don, kalau lu mau dikagumi banyak cewek gitu kan, atau misalkan lu pengen dikejar-kejar cewek, bahasanya seperti itu gitu, percisnya seperti itu, saya punya kenalan, anggap aja Mbak Mbak Ireng lah gitu kan. Nah si Mbak ini gitu kan, panggilnya Mbak aja, si Mbak ini ahli spiritual gitu kan. Dan ya kalau menurut gua sih itu kan, ini begonya ya, mungkin karena Doni ini masih anak kecil gitu kan, akhirnya tanpa pikir panjang dia tuh mengiyakan. Akhirnya Doni dan Asep ini bikin janji bahwa misalkan tuh hari Minggu gitu kan, hari Minggu untuk menjabani atau misalkan mendatangi rumahnya si Mbah. Gak terlalu jauh, kurang lebih sekitar ya mungkin 30 menit, setengah jam lah. Akhirnya Doni dan Asep pergilah pakai kendaraan bermotor. Jadi ceritanya pakai motornya si Doni itu. Doni udah punya motor katanya. Akhirnya singkat cerita jalanlah. Terus Asep bilang, Don lu yakin mau katanya. Tapi katanya di sisi lain ketika lu melakukan ritual ini, selain dikejar-kejar perempuan, lu akan mendapatkan masa depan yang cerah gitu. Nah ini ada poin plus lagi. Ketika itu kan keinginannya Doni ya, jadi seolah-olah dia tuh banyak dikagumi dan perempuannya itulah yang menyatakan cintanya ke Doni. Jadi intinya apa ya, ini nembaknya cewek gitu kan. Agak heran juga nih si Doni ya. Nah akhirnya ketika Asep ini bilang seperti itu, jadi seolah-olah Doni mendapatkan poin plus. Wah bener kan katanya. Iya katanya. Jadi untuk cari kerja gampang gitu kan ya, ibaratnya lu bakal makmur deh katanya. Tanpa pikir panjang Doni pun gas. Dan akhirnya sampailah di rumah si Mbah. Nah singkat cerita, Kang Asep ini mulai cerita lah ke si Mbah bahwa tujuannya mereka datang ke rumah si Mbah itu, Doni mengantar Doni dan Doni pun mengiyakan. Jadi seolah ya Mbah, saya tuh ada satu permasalahan, tapi Kang Asep ini memberikan solusi, katanya Mbah bisa. Ya akhirnya cerita lah, di cerita dan Doni pun sebenarnya kaget karena ketika mendengar ritual tumbal perawan, darah perawan ya. Nah akhirnya dengan indikasi tumbal, apakah melakukan sesuatu yang harus menghilangkan seorang atau gimana, ternyata bukan. Jadi intinya Doni itu ketika melakukan ritual, otomatis kan si Doni ini jadi seolah-olah jadi apa ya, pria yang sangat sempurna di mata perempuan-perempuan. Akan tetapi jangan sampai salah ya, jangan sampai salah ketika Doni harus bisa memastikan bahwa si perempuan yang nanti dia setubuhinya gitu kan, itu harus benar-benar rawat ting-ting lah kasarnya seperti itu. Doni pun agak sedikit berat gitu kan, cuman kan kalau lihat mimik muka Kang Asep senyum-senyum aja gitu, gimana Don, pasti lu bisa. Karena si Mbak ini menjelaskan tidak semata-mata Doni ini menjalankan ritual tanpa dibekali. Nah
Oke. Maksudnya dibekali dengan ya mungkin ilmu atau apa ya, susu atau dan lain-lain, ketika memang setiap perempuan itu melihat Doni, parasnya Doni itu seolah-olah wah gila, dikagum-kagumi lah gitu kan. Setelah dipikir-pikir ya mungkin sebentar lah gitu kan, ngobrol-ngobrol bolak-balik, dan akhirnya si Mbah ini menjelaskan juga, ya betul katanya, Don, kalau kamu memiliki atau kamu lulus di ritual ini, kamu akan mendapatkan kesugihan. Dalam artian apa ya, mendapatkan kemakmuran katanya. Jadi ketika kamu kerja akan disayang bos gitu kan, segala sesuatu yang kamu kerjakan tuh akan terus mudah katanya. Ya katanya ini sesuai penuturan dari narasumbernya Doni. Singkat cerita, Doni pun menanyakan, ya detailnya seperti apa Mbah? Sepertinya saya mau melakukan ritual itu. Jadi si Mbah ini menjelaskan harus dalam jeda gitu kan, di apa ibaratnya di bulan-bulan tertentu gitu kan. Di sini sih narasumber nggak menjelaskan ya kenapa harus per 3 bulan men gitu kan. Jadi per 3 bulan katanya. Per 3 bulan itu Doni harus melakukan atau mencari atau mendapatkan darah perawan itu. Ini gila ya. Jadi maksudnya gini, ketika melakukan intim berhubungan badan, jadi dia itu menyiapkan kapas, jadi si darahnya itu diambil dari kemaluan perempuannya dan dia harus kumpulkan. Nah ini agak menarik, ini saya sebagai seorang bapak gitu kan agak sedikit kesel juga ketika Doni memaparkan curhatannya atau ceritanya yang memang dia alami. Ya gue mikir anak gue cewek gitu kan, tapi ya di sisi lain kita sebagai orang tua ya harus bisa mengawasi anak-anak kita. Jadi saya pun gue pribadi pun nambah lagi pengalaman ya ketika Doni bercerita hal seperti ini gitu kan. Nah singkat cerita selesailah. Jadi syaratnya yang dituturkan si Mbak ini Doni udah paham banget, dan Kang Asep pun siap bantu. Dalam artian siap bantu tuh nanti kalau kamu lupa Don, nanti gue kasih ingat atau nanti gue kasih tahu. Akhirnya Doni dan Asep pun lanjut pulang. Nah, dari ketika setelah beres dari Simbah, Doni mengantarkan Kang Asep ke rumahnya. Doni pun dalam perjalanan masih ya akhirnya ada rada keraguan juga, ini bener nggak ya? Tapi ya sudah, nasi sudah menjadi bubur. Akhirnya Doni ibaratnya apa ya, sudah matang lah, gue harus lakuin gitu kan. Nah singkat cerita, ketika sampai di rumah, Doni mengingat-ingat apa saja yang harus dia siapkan, seperti mandi kembang 7 rupa lah, menyiapkan ini dan itu gitu kan. Karena narasumber juga tidak secara detail banget gitu kan, cuman dia melakukan ritual ketika sudah pulang dari Simbah ini. Akhirnya karena sampai sore, Doni pun melakukan ritual itu, jadi mandi. Ketika setelah beranjak malam, ada beberapa seperti apa ya, hafalan ya karena muslim Doni ya. Jadi ketika malam itu dia membacakan satu hafalan yang diberikan Simbah, dan itu wajib hafal katanya. Oke. Nah, ketika sudah selesai melakukan itu, Doni tidur ya, karena mungkin Doni itu kecapean banget gitu kan. Tidur, entah itu di alam mimpinya. Jadi Doni itu ngerasa sebenarnya sih gue belum tidur gitu kan waktu itu, tapi ya ini seolah-olah di alam bawah sadarnya si Doni. Ketika dia di kamarnya, Doni datangi sosok seorang perempuan yang sangat cantik gitu kan, yang sangat cantik gitu. Sulit diungkapkan dengan kata-kata lah katanya, dan tidak bisa dibandingkan dengan manusia yang ada di bumi katanya gitu, karena ini luar biasa cantik dan berpakaian sosok seorang putri raja katanya gitu kan. Saya bayangin apakah pakai kebaya atau apa gitu kan, ya pokoknya cantik men katanya. Oke. Nah yang menjadi sampai sekarang itu apa sih itu kan tujuannya atau apa sih simbolnya, silokanya, tidak ada percakapan. Sosok putri ini hanya tersenyum saja, ya mungkin sekitar 200 meter katanya gitu kan. Melihat Doni yang sedang berbaring, Doni ngelihat gitu kan, jelas karena parasnya itu luar biasa cantik. Nah, dalam jangka berapa detik ya,
Doni terbangun, tapi dia ngerasa sebenarnya gue belum tidur gitu kan. Apa ya, ya sudahlah gitu kan. Nah singkat cerita Doni pun tidur. Hari-hari mulai Doni lalui gitu kan, dari minggu ke minggu Doni pun lalui, dan Doni ngerasanya apakah ini sudah mulai atau tidak, wajar kan, karena hal yang dilakukan Doni itu hal baru gitu kan, melakukan seperti itu baru. Nah akhirnya Doni pergilah ke rumah Kang Asep untuk menanyakan hal yang memang kemarin dia lakukan bareng dengan Kang Asep. Cerita lah, akhirnya ketemu kan, sampai cerita, Kang, apa ini sudah mulai katanya. Sudah Don katanya. Nanti kamu jaraknya 3 bulan, tapi lebih cepat lebih baik, minimal bahasanya apa ya, ibaratnya kamu sudah selesai gitu. Di bulan pertama tuh kamu sudah selesai. Oh gitu, gitu kan. Dan begonya katanya, Doni itu ketika ada di rumah Simba dan terakhir percakapan sama Kang Asep ketika dia ngerasa sudah mulai, Doni tidak menanyakan dampaknya, efeknya. Jadi yang dipikirnya ya, wah, kesenangan aja dikagumi banyak perempuan dan bisa melakukan selayaknya suami istri walaupun belum nikah gitu kan. Karena tujuannya ketika Doni memikirkan, wah, gua bakal dapat suatu pekerjaan dan pekerjaan itu yang membuat dia kaya. Jadi menyerempet lah, si Doni ini udah plus gitu kan, awalnya dari ketidakpedeannya dengan pasangan atau perempuan. Tapi ketika ada plus-plusnya, Doni dibilang nanti akan kaya, akan sukses, akhirnya kebalik ya. Jadi pikirannya dia itu ke situ, kesuksesan gitu kan. Nah singkat cerita, Doni bertemu dengan yang namanya Mega ya. Jadi Mega ini disclaimer teman-teman, sorry gitu kan ya, ini bukan nama asli ya, nama samaran. Oke. Nah si Mega ini anehnya ya, sore itu tiba-tiba memberikan pesan ya zaman-zaman SMS lah ya gitu kan. Nah nanyain kabar, gimana kabarnya gitu kan Don gini-gini. Nah akhirnya Don ini kaget gitu kan, loh tiba-tiba nih cewek ngehubungin gua gitu kan, terus nanya kabar. Memang Doni ini adalah teman sekolahnya waktu SMA dengan si Mega ya. Mega ini adalah teman SMA-nya Doni gitu maksudnya, sorry. Nah singkat cerita, Doni ini balas, sehat Mega katanya gitu. Ya biasalah gitu kan, sehat-sehat. Dan di percakapan itu Mega ini mengajak Doni ketemuan, karena ya memang si Mega ini sudah kerja dan alasannya dia sudah pindah kota katanya, sudah kangen lah karena dulunya kenal zaman SMA. Akhirnya Doni pun mengiyakan gitu, Nah pada akhirnya waktu yang dinanti-nanti tiba men gitu kan. Akhirnya Mega dan Doni dan Mega ini ngedate lah, ketemu di salah satu ya kafe lah gitu kan. Nah akhirnya mereka ngobrol-ngobrol ya ngalir kidul lah, atau ngobrol kesana kemari. Akhirnya Doni ngerasa nyambung, dan ketika dari pertama Doni ketemu lagi sama Mega, Doni ini ngerasa ada sesuatu yang memang Mega ini menaruh harapan gitu kan, dan gilanya lagi. Jadi ketika di sela-sela obrolan itu Doni itu merapalkan mantranya yang diberikan sama si Mbah. Ketika karena mungkin itu udah jam 10 malam, jam 10 mau jam 11 lah, dan kafenya itu mau tutup, apalagi di daerah gitu kan, nggak bisa sampai malam banget. Akhirnya Mega ini nebeng, Don, gua nebeng dong katanya gitu. Oh iya katanya. Nah kan si Doni ini ya diceritakannya kalau ya namanya anak cowok ya gitu kan, apalagi dengan umur yang udah 20 tahun gitu kan, walaupun dia punya keluarga, jadi seolah-olah bebas lah gitu kan. Tiba-tiba di jalan, nggak tahu itu pura-pura, nggak tahu itu emang triknya saja Mega, akhirnya Mega ini seolah-olah menawarkan. Jadi bahasanya, Don, boleh gak gua nginep di rumah dulu katanya gitu kan, karena kalau misalkan gua pulang jam segini takutnya dikunci dan orang tua gua pasti marah katanya gitu kan. Nah Don di situ agak sedikit bingung, waduh gimana ya, tapi ya udahlah katanya gitu kan. Singkat cerita akhirnya Doni tujuan Doni itu langsung ke rumahnya bareng Mega. Nah
Ketika sudah sampai di rumah Doni gitu kan, ya Doni pun nggak ini ya, apa ya, dengan ibunya, ayahnya juga cuma nanya, "Sama siapa Don?" gitu kan. "Oh ini sama Mega, teman lama," katanya, "udah lama nggak ketemu," gitu kan. Ibunya ya biasa aja ngobrol gitu kan, biasa ngobrol, dan ya nggak tahu ya, ini si Doni ini luar biasa gitu kan, orang tuanya nggak negor gitu kan kalau lu bawa perempuan nginep di kamar gitu kan. Ya mungkin Doni bilang, "Ya gua free," katanya, "ya gua bebas," katanya. Ya ya mungkin orang tua gue udah mikirnya sudahlah gitu kan. Nah, singkat cerita mereka tidur bareng gitu kan, tidur bareng. Nah, ini momen-momen yang agak sedikit luar biasa ya. Ketika mereka berdua normal men ya, cewek perempuan ada di kamar gitu kan. Ini si Mega ini curhat gitu kan, bahwa dia itu ibaratnya sebetulnya dia tuh lagi broken heart lah, lagi kecewa sama mantan pacarnya, bilangnya gitu. Ya akhirnya cerita nggak kerasa jam sudah menunjukkan jam 1 malam gitu kan, Doni pun udah ngerasa ngantuk. Tapi ada tersirat nih, Doni nanya, "Emang kenapa lu putus?" Akhirnya Mega ini cerita, "Ya gila aja Don," katanya gitu kan, "masa pacar gua minta yang lebih." Akhirnya Doni agak sedikit kaget, "Maksudnya apa? Gua nggak ngerti," gitu kan. "Ya gitulah, masa lu nggak tahu," katanya. Nah akhirnya entah apa yang ada di pikiran Doni ngerasa, wah ini mangsa gua, karena dipastikan Mega ini masih perawat gitu kan. Nah akhirnya kepikiran ini mungkin mangsa gua pertama. Tapi di situ Doni seolah ngerasa, apa ya, ini bisa nggak ya, gua bisa nggak ya gitu kan. Akhirnya singkat cerita mereka tidur gitu kan, mereka tidur, dan atas pengakuan narasumber gitu kan, entah berapa lama waktunya. Jadi jadi seolah-olah Mega ini sudah mempersiapkan gitu kan, dia bawa baju tidur kayak daster gitu. Ketika Doni mau buang air kecil, bangunlah gitu kan. Ketika ngelihat Mega, jadi si baju dasternya itu agak apa ya, kebuka lah. Wah di situ otomatis hasrat kelakian Doni pun mulai apa ya, membara-bara gitu kan, atau ibaratnya ya mulai menyala lah. Nah entah ada dorongan apa, entah ini pengaruh dari mantra itu, entah ada bantuan-bantuan dari hal gaib gitu kan. Setelah Doni melakukan apa ibaratnya kegiatannya ke kamar mandi untuk buang air kecil, kembali lagi kan, malah semakin menantang men. Jadi ibaratnya si Mega ini, ya lu bisa bayangin deh gitu kan, dia tidur nyamping, cuman daster belakang itu kebuka. Wah ini pemandangan yang baru gitu kan. Dan yang anehnya di malam itu terjadi. Di malam itu terjadi. Doni mengakui malam itu terjadi. Dan ketika dalam pergulatannya itu, seolah-olah Mega ini benar-benar menikmati gitu kan. Dan Doni langsung ingat, wah harus diambil gitu kan. Dan Mega pun bilang, Don, gua virgin katanya, baru lu yang ibaratnya menjamah dia, satu-satunya laki-laki yang baru menjamah si Mega. Doni cuma senyum aja gitu kan. Nah singkat cerita, misinya Doni itu berhasil ya. Jadi ya dengan selihai-lihainya si Doni, dia ngambil darah perawat si Mega, itu yang pertama. Jadi malam itu sukses lah, berhasil. Dan besoknya pun Doni ngerasa, dia mikirnya gini gitu kan, jadi seolah-olah malam itu tidak terjadi apa-apa. Gue agak sedikit heran juga ya ketika narasumber, ketika Doni ini bercerita ke gue, ini bener nggak ya, ini bener nggak ya. Cuman gue yakin ini bisa terjadi, ini bisa terjadi, kejadian ini bisa terjadi. Dan mungkin di luar sana, tanpa kita sadari, tanpa mereka sadari, mungkin ada beberapa yang menjadi korban. Entah dia berdasarkan rasa, ya gue karena senang, karena gue cinta, karena gue suka. Tapi kan mengorbankan sesuatu yang sangat berharga itu kadang-kadang nggak masuk akal gitu kan. Dan notabene-nya tidak ada hubungan. Dan gue ngerasa kayaknya ada deh. Dan mungkin ya teman-teman yang dulu, sorry ya gitu kan, yang
pernah ngalamin seperti ini dengan berdasarkan A, B, C, dan ya Z gitu kan, bisa jadi ya lu terpengaruh sama sesuatu yang di luar nalar gitu kan. Nah, makanya ya hati-hati nih. Jadi edukasi juga nih ya, cerita dari si Doni ini narasumber langsung yang menceritakan ke gua gitu kan. Nah, akhirnya mulailah dia ngerasa, ya ibaratnya karena dia udah ngerasa oke, tugas pertama gua beres, jadi 7 darah terapan. Nah, akhirnya si Doni ini menyimpan dengan rapi ya di lemari kamarnya itu, bahwa itu satu bukti ketika dia sudah berhasil. Nah, minggu ke minggu dia ngerasa aneh juga gitu kan, mungkin ya Doni baper gitu kan ke si Mega ya, nih orang kok nggak ada ngabarin gua, nggak ada SMS, nggak ada telepon, sedangkan dia sudah melakukan hal yang lebih gitu kan, nggak biasa. Cuman ya sudah, jadi kalau memang ngerasa ya mungkin itu sudah sering dilakukan Mega, tapi ya dia ngerasa bahwa Mega itu melakukannya hanya baru pertama dengan Doni. Ya, tapi Doni mikir ya udahlah. Nah, singkat cerita men, setelah kejadian itu, kan itu masih di bulan pertama ya. Jadi di bulan kedua, di bulan ketiga masih panjang sebetulnya kan. Di bulan kedua, ketika Doni main ke mall, main jalan-jalan di luar sana gitu kan. Jadi seolah-olah ada sekumpulan perempuan atau ada teman-temannya Doni tuh ngerasa dia tuh sosok yang memang diperhatikan. Nggak sedikit gitu kan, ada beberapa teman-temannya juga yang langsung menyatakan ke Doni. Cuman kan Doni seleksi gitu kan. Nih gua jangan sampai salah gitu kan, karena Kang Asep selalu mengingatkan, awas Don katanya, lu jangan sampai salah. Cuman yang ada di benak Doni ini tidak ada efek yang lainnya, karena kalaupun salah gua harus ngulang lagi. Harus mungkin dalam benaknya ketika ngulang itu bukan hanya ritual persetubuhannya, tapi mungkin mandi 7 rupanya atau lain-lainnya atau hafalan apanya, itu yang ada di benak Doni gitu kan. Nah, akhirnya Mega ya. Nah, akhirnya Doni ini bilang dia menemukan sosok perempuan yang mungkin dibilang ya ini kelihatannya ini lugu gitu kan ya. Ya nggak mungkin lah anak rumahan gitu kan, kayaknya ini bisa deh. Dan ini ya nggak mungkin gitu kan, dengan usia yang di bawah Doni mungkin masih 17 yang baru keluar SMA gitu kan ya. Zaman-zaman dulu men, tahun 2000-an gitu kan, nggak sebebas zaman-zaman sekarang lah gitu. Akhirnya Doni kencan lah atau pacaran dengan yang namanya Sinta. Jadi Doni menyatakan benar bahwa Sinta ini adalah target korban keduanya Doni. Disclaimer ya, sekali lagi bahwa Sinta ini adalah nama samaran. Oke, lanjutlah. Nah, lagi-lagi Doni merasa aneh juga gitu kan. Kenapa secepat ini prosesnya gitu kan? Kenapa secepat ini? Nah, bedanya kalau Mega itu Doni eksekusi di rumahnya. Nah, si Sinta ini kebetulan orang tuanya, ibu bapaknya itu tinggal di luar kota. Jadi dia itu hanya tinggal sama bibinya saja. Sedangkan rumahnya besar, di komplek rumahnya besar gitu. Dan kadang-kadang bibinya juga suka keluar kota gitu kan. Jadi kadang-kadang intinya gini, Sinta itu sendiri di rumah, hanya ada pembantunya gitu kan ya. Kadang-kadang kan kalau misalkan antara majikan dan pembantu ruangan pun beda gitu kan, kasarnya seperti itu. Nah, Doni bercerita untuk korban yang kedua, Doni eksekusi di rumahnya Sinta, bukan di rumahnya Doni. Jadi kejadiannya itu sore-sore men katanya. Jadi ketika Doni berkunjung lah ke rumah Sinta, ya sepi, Doni nanya lah gitu kan, lagi pada kemana? Oh lagi keluar kota, tante juga lagi keluar kota. Jadi sambil ngobrol, si Doni ini membacakan mantranya yang diberikan si Mbah. Dan gilanya katanya, itu pada sore itu sosok Sinta yang pendiam seolah-olah agresif. Dan Doni bilang, bro, gua bercinta di sofa, di kursi di ruang tamu, bahkan pindah ke pelataran kebun belakangnya. Wih, gua bilang ini alam liar gitu kan. Ya jujur ya, gua bukan senang, tapi agak jengkel juga. Ini gila lu Don, kata gua. Duh, ya nantilah ada efeknya juga, ada endingnya juga. Kenapa akhirnya
Doni ini mau bersaksi dan ya bertaubat lah intinya. Jadi ya itu adalah di ending. Nah akhirnya misi kedua selesai dengan dengan jarak yang memang bisa dibilang cepat. Wah gila ini katanya. Dan di situ mulai kerasa. Nah setelah Sinta menjadi korban kedua gitu kan, Doni ini mulai banyak pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan uang. Contoh kayak jual beli. Kalau sekarang kan mungkin jual beli online. Kalau dulu kan apa ya, lebih ke COD ya gitu kan. Kayak dia tuh bantuin jual motor temennya gitu kan, dari mulut ke mulut gitu kan. Ya mungkin nggak ada iklan-iklan apa gitu kan ya. Akhirnya jadi itu, bahkan nggak sedikit dia dapat untung yang besar gitu kan. Nah situ mulai akhirnya mulai wah gila ya, lo udah bisa mulai menghasilkan yang notabene-nya dikasih sama orang tuanya tuh uang jajan, uang rokok, uang bensin gitu kan. Nah ketika Doni mulai jadi itu di ritual keduanya jadi bulan ketiga udah selesai, berarti menginjak ke bulan keempat, 5, 6. Nah 6 itu adalah ritual kedua, itu Doni sudah selesaikan ya. Jadi nggak harus nunggu mepet-mepet, Doni ngerasa ini ampuh banget. Nah karena Doni ada duit tuh hasil keuntungan dari jual motor temennya gitu kan, Doni ini berpikiran mengajak Kang Asep ngopi lah, traktir. Akhirnya jemput sambil ngopi. Mereka itu berencana untuk mendatangi rumah Simbah. Asep nanya Kang Asep, emang kenapa Don, ada masalah? Enggak, gue cuman mau kasih sedikit rezeki aja katanya Kang Asep, karena gue udah jual motor dan lain-lain. Nah akhirnya hari, waktu dan waktu itu ibaratnya jadi mereka tuh janjian sudah ditentukan lah ketika ketemu di tempat ngopi. Hari waktunya sudah diokekan lah sama si Kang Asep. Akhirnya mereka sampailah di rumah Simbah. Dan benar bahwa di bulan kedua itu jadi ada tahap ketika memang dia sudah mulai mendapatkan pundi-pundi kejayaannya atau bisa menghasilkan uang dari hasil ritualnya itu. Gitu kan. Nah di situ Asep semakin berambisi. Wah ini enak banget katanya gitu kan. Ya gue bilang ya mungkin lu bilang enak men, kata gue. Tapi mungkin lu tanpa sadar waktu itu bahwa apa yang lu lakukan itu berdosa. Nah situ Doni mengakui memang bro katanya, gue nggak mikir ke sana. Jadi hal-hal yang takut dosa apa itu lupa, seolah-olah lupa. Gila kan? Gue paham, lanjut. Akhirnya Doni sama Kang Asep pulang lah. Doni memberikan sedikit rezekinya ke Mbah juga ya. Katanya Mbah ini buat rokok, nggak besar katanya. Ya Mbah terima. Cuman di sesi kedua pertemuan antara Simbah dan Doni, Simbah ini bilang hati-hati, akan ada efek yang mungkin Simbah juga nggak tahu ketika kamu gagal melakukan ritual ini sampai ke-7. Wah, udah seneng, si Doni kan bilang itu, udah seneng. Tiba-tiba ketika ada ucapan seperti itu dari Simbah Ireng, Doni mulai down. Maksudnya apa Mbah katanya? Ya iya, karena ritual itu tidak boleh gagal. Apa katanya? Contohnya adalah ketika kamu ketika kamu berhubungan, tidak mendapatkan sosok perempuan yang perawan, jadi nggak sembarangan. Simbah tuh mulai menjelaskan, harusnya di pertama ya, gue bilang ya harusnya di pertama. Dan begonya lagi waktu kemarin gue ngobrol sama narasumber, gue bilang soalnya gue kayak asik gitu ya, kayak cowok men gitu kan. Tapi kadang-kadang gue jengkel juga nih, gila ya kalau ke saudara gue, ke anak gue pengen nabok juga nih orang gitu kan. Gue bilang ya kenapa nggak dari awal ya? Simbah ini bilang ya itu dia katanya, itu yang gue sesalin katanya. Jadi akhirnya Simbah ini memperjelas, padahal dia udah mau pulang gitu kan. Simbah ini memperjelas, ketika lu sembarang jajan, sembarang lu melakukan hubungan yang dilarang, hubungan suami istri tanpa pernikahan di masa-masa ritual, akan ada dampak dan efek bahkan Simbah pun nggak tahu karena beda-beda katanya. Di situ Doni nanya, apa Mbah katanya?
Ya contoh lah, tiba-tiba kamu sakit dan meninggal. Wah, situ si Doni mikir, gila gua sakit dan meninggal gitu kan. Maksudnya apa? Dan ya itu salah satu contoh karena kamu maksa tadi. Dan ada juga ketika kamu mendapatkan kesialan seumur hidup katanya. Makanya Doni di situ mikir, ya gua harus berhasil gitu kan. Nah, singkat cerita pulanglah. Ketika pulang pun jadinya nggak happy. Doni cerita, gue nggak happy bro katanya. Bro Andre, gue nggak happy karena apa? Ada ending ketika gue ketemu dengan si Abah, dengan si Mbah gitu kan. Ada satu pernyataan yang memang buat gue tuh berat gitu. Ya gimana lagi? Karena nasi sudah menjadi bubur gitu kan. Ritual pun sudah dilakukan gitu kan. Nah, jika cerita Kang Asep ini kasih support, bisa Don, lu bisa Don, intinya lu jangan sembarangan. Tapi lu kan ya insting cowok lah katanya, masa lu nggak bisa ngebedain mana yang masih virgin, mana yang sudah enggak. Ya sebenarnya susah gampang gitu kan, susah gampang gitu. Ya akhirnya Doni dengan pedenya dia ngerasa ya ketika dia sudah dibekali punya apa ya ritual-ritual yang ampuh, ya gue bisa pilih katanya. Dan sekarang pun banyak perempuan-perempuan yang ibaratnya antri ya gitu kan, bener-bener pengen menjadi kekasihnya Doni gitu kan. Akhirnya ya Doni ya udah semangat lagi lah, gue nggak boleh down gitu kan. Nah singkat cerita 6 bulan berlalu, dan selama 6 bulan ini ya seperti biasa saja gitu kan. Doni bermain, bergaul gitu kan, bahkan semakin banyak ya pertemanan Doni, baik dari media gitu kan, dari teman-teman mainnya juga dengan perempuan-perempuan. Sebenarnya Doni intinya bukan kesana lagi, bukan dikagumi banyak perempuan lagi, karena Doni udah notabene-nya komersil men. Dia udah mikirnya, oh gue harus banyak duit, gue harus sukses gitu kan. Mikirnya seperti itu, karena mungkin dia dengan tanpa ada ritual pun sebenarnya gitu kan, tanpa ada ritual yang aneh-aneh pun sebetulnya Doni ini punya paras yang sangat tampan, ditambah lagi bumbu-bumbu ya dari si Mbah lah gitu kan. 6 bulan terlewati, berarti ritual ketiga, berarti 6, 7, 8, 9 menuju ke 9 bulan. Ini ritual ketiga, sebut saja namanya Nela ya. Jadi Nela ini agak sedikit lebih tua dibanding Doni, dan ini tetangganya. Gila ya, disclaimer ya, ini nama samaran. Memang dari dulu si Doni ini cerita, bro, gua emang dari dulu ini mengagumi ya sama si Teh Nela ini mengagumi dengan bodinya yang aduhai, dengan parasnya yang cantik, apalagi ketika dia pakai hijab. Karena Nela ini adalah ibaratnya perempuan baik-baik dari keluarga baik-baik juga ya, sering mengaji bareng dulu ya waktu Doni masih kecil lah gitu kan. Bedanya mungkin beda sekitar 3 tahun 4 tahun. Dan waktu itu posisinya Nela udah kerja, tapi Doni yakin kayaknya ini masih virgin gitu kan. Walaupun ya sering ada cowok main karena kan masih tetanggaan ya, tapi nggak mungkin lah sosok Teh Nela ini bisa melakukan sesuatu yang di luar yang dilarang agama atau di luar pernikahan. Akhirnya Doni iseng waktu itu. Jadi Doni cerita, bro gue iseng ya, ketika gue mau pergi kemana lah gitu, dia agak sedikit lupa katanya. Si Teh Nela ini mau pergi ke kampus, mau bekerja katanya gitu kan. Nah gue berhenti kan, gue tanya, mau kemana? Mau berangkat kerja katanya. Ayo sekalian Doni antar, mau nggak? Dan anehnya gitu, si Nela ini nggak nolak. Nela ini nggak nolak. Wah senang dong Doni gitu kan, gila di kesempatan. Dalam perjalanan singkat cerita kan udah lah pakai motor, ya nggak jauh tempat kerjanya juga gitu kan, apalagi masih pagi gitu kan, ya kebut lah. Tiba-tiba dalam perjalanan bro, gua kaget. Nela ini bilang, Don sorry ya teteh megang katanya. Oh ya udah nggak apa-apa teh gitu. Akhirnya Doni ngerasain sesuatu ada yang menonjol atau di punggungnya gitu kan, ya itu agak gila juga tuh sudah dicerita ya. Ya rezeki katanya. Wah
hasrat kelelakian gue semakin menyala lah pagi itu. Nah singkat cerita, sudahlah. Nah ketika sudah berhenti di kantornya si Teh Nela ini, Doni itu sedikit merapalkan, bukan sedikit merapalkan, mungkin dia merapalkan juga mantra-mantra yang sudah dibekali semua impiannya. Tiba-tiba si Teh Nela ini minta nomor teleponnya si Doni. Gila kan? Ngeri ya. Ini lanjut di part kedua ya men ya. Ini 7 loh gitu kan. Dan endingnya pasti mengerikan. Oke, thank you ya yang sudah setia di Bilang Malam, dan semoga suka dengan versi seperti ini. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.